Dekat dengan kami Tuhan, berkati Tuhan, kami mulai Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan, itu semua karena berkat-Mu itu Tuhan. Berkati Tuhan, biar kami Tuhan selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami akan terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan.
saja. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita. Tuh, Sophie sama Vicky aja sukacita. Kalian kayaknya capek, lelah, letih, lesu. Kenapa? Kan katanya tadi nyanyi bersamamu aku. Wajah-wajah orang pemenang kayak gitu. Menang dari apanya? Senyum sedikit dong, senyum sukacita. Walaupun kalian capek, tahu capek. Kalau hari Sabtu itu eskulnya banyak, ada yang pramuka, ada yang ini, ada yang itu, ya. Tapi bersama Tuhan kita akan menerima sukacita, ya. Amin. Hari ini kita mau belajar tentang, kalau ngomong surprise itu nggak gitu deh. Surprise, gimana? Surprise, gitu kan? Orang yang di surprise itu jadi pingsan. Ya, kita akan belajar tentang apa? Surprise. Lagi belajar tentang apa? Surprise. Gitu dong. Belajar tentang apa? Surprise. Nah, gitu dong. Nah, itu baru wajah-wajah orang yang menang. Masuk 103 ayat 5. Semangat. Mazmur 103 ayat 5. Semangat. Kasih semangat ke sebelah teman kiri kanan. Kasih semangat. Biar kalian gak ngantuk, gak letih, gak lesu, ya. Karena kalian itu anak muda. Anak muda itu biasanya semangatnya selalu ada. Kalian bisa main HP sampai jam 12 malam, sampai jam 1. Itu energi dari mana coba? Setelah seharian beraktivitas. Kenapa buat Tuhan kalian gak semangat?
Dia yang memuaskan apa? Hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu, kalian masih muda? Masih. Ya, nggak ada kan yang udah umur 50 di sini? 50 baru kelas 2 SMP misalnya, nggak ada kan? Dan naik kelas 20 tahun. Rizka udah 100. Ada Rizka. Anak SMP tapi umurnya 50 tahun ya? Rizka. Kalian nggak sama Rizka? Gak apa-apa. Kasian loh dia. Rumahnya ditolong, dibully, itu saja, ya. Sehingga masa muda kalian menjadi apa? Menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, ya. Kita mau belajar tentang burung. Alkitab mencatat kalau kalian searching tentang Raja Wali search itu ada 27. Alkitab mencatat, ya, coba ya. Ada 27 hasilnya, ya. Kenapa sih, ada apa dengan burung Raja Wali, Maria Hermawan? Tahu nggak? Ada apa sih? Kok Alkitab begitu sering mencatat tentang burung Rizka? Kenapa sih Alkitab sering mencatat tentang burung Raja Wali? Ada yang tahu? Oh, mungkin burung Raja Wali keturunan Indra. Bukan. Oh, bukan. Ya, ada 27 loh, ya, banyak. Ya, nah, hari ini kita mau belajar sedikit tentang burung Raja Wali, ya, supaya kita mendapat surprise demi surprise demi surprise, ya Resi ya, surprise demi surprise. Cuma tepuk Resi. Ya, Alkitab mencatat tadi berapa kali? 27. Bahkan kita dalam nyanyian suka ada lagunya kan? Coba lagu apa yang ada burung Raja Walinya? Bagai Raja Wali. Terus? Ada lagi? Bukan terbang tinggi. Bagai Raja Wali. Ada lagi? Ada lagi yang lagu dengan banyak? Gak nyambung. Itu Kingdom beda. Itu Kingdom sama burung Raja Wali sepupuan, ya. Mereka nggak berantem kan? Bukan terbang tinggi. Kenapa terbangnya Raja Wali sampai dibikin lampu? Ada apa dengan Raja Wali? Ternyata burung Raja Wali itu kalau terbang bisa mencapai ketinggian 3.000 sampai 4.000 meter. 3.000 sampai, ini setara dengan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ada? Cumbi. Fuji. Itu burung. Gunung mana yang tertinggi di Pulau Jawa? Depannya S. Burung sus. Emang ada burung sus? Oh iya. Jadi burung Raja Wali kalau terbang, ya, coba bayangin setara dengan tinggi gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tinggi banget, 3.000 meter, 3.000 meteran lah, ya, kurang lebih harga sahabat. Dan seekor burung Raja Wali tidak hanya bisa terbang tinggi, tapi dia, burung Raja Wali itu punya kecepatan yang sangat tinggi kalau sedang terbang, bisa mencapai 160 km per jam. Orang tua kalian kalau naik mobil gitu nggak? 160 km per jam. Itu setara apa? F? Wah. Kalau di jalan tol tuh lagi sepi, nah kayak gitu. Terbangnya kayak gitu. Bahkan ya, Maria Xiaobi, burung Raja Wali kalau terbangnya lagi nukik. Nukik itu apa sih? Tajam. Apa sih nukik itu? Tajam Ya belok. gitu lah. Enggak rata, tapi agak-agak gitu. Kayak roller coaster, menukik. Bukan mendarat deh. Terbang tapi nukik. Bukan Agak begitulah. Coba aja Google. Arti menukik. Apa coba lagi? Itu burung Raja Wali kalau lagi terbang menukik, itu kecepatannya
160 km per jam. Ini dia kalau lagi nukik, mungkin karena kebelet pipis dia nukik. Kecepatannya bisa mencapai 360 km per jam. Dan ini setara dengan kereta api cepat Jakarta Bandung. Itu kalau burung raja wali lagi nukik. Apa nukik? Itu bukan bahasa Inggris, bukan. Itu bahasa apa? Terjun. Oh ya, pokoknya ke arahnya ke bawah ya. Kalau nukik, nggak mungkin nukik itu ke atas. Ya, nah hal inilah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kalian anak-anak muda. Kalian akan terbang tinggi sebagai burung raja wali. Setiap hari ada kekuatan baru. Pada masa mudamu menjadi baru terus, diperbaharui terus tiap hari. Kalian hari ini bisa capek, bisa letih, bisa lelah, tapi besok bangun pagi kalian kuat lagi, kalian semangat lagi. Betul? Itu burung raja wali. Ada disaksikan seorang anak muda laki-laki. Dia ini kurang panjang nggak? Dia ini banget kuliah di Korea. Kayak siapa? Kamade sama? Ya. Anak muda ini laki-laki ya, pengen banget kuliah di Korea. Mau pengen kuliah di Korea, please. Tapi orang tuanya nggak mampu. Orang tuanya pengen anak ini masuk tentara. Pengen masuk tentara. Tapi enggak, aku pengen kuliah ke Korea. Sudahlah kau masuk tentara saja. Biar kau ganteng, gagah, perkasa. Kayak di film agak lain ya. Teman dari belakang. Tapi keinginannya tidak terbentuk. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau kuliah di Korea. Tuhan, saya mau kuliah di Korea. Ada yang punya kerinduan kuliah di luar negeri? Jangan padamkan mimpimu. Ya? Ini orang Indonesia loh. Orang di daerah Solo. Dia berdoa sama Tuhan. Dia mulai cari-cari beasiswa untuk kuliah di Korea. Wah, dia searching. Wah, ini dicoba. Wah, ini dicoba. Secara manusia nggak mungkin. Orang tuanya nggak mampu untuk mengkuliahkan anaknya di Korea. Akhirnya dia mulai daftar masuk jalur beasiswa. Kalau zonasi nggak mungkin. Kacau banget Ya. Jadi istilah pepatah carilah dulu sampai ke negeri Cina berakhir di Korea. Karena terbentuk sistem zonasi. Akhirnya karena jalur zonasi nggak mungkin, dia berdoa sama Tuhan. Akhirnya dia mulai cari beasiswa dan dia puji Tuhan dengan mujizat dari Tuhan. Dia terbang tinggi seperti burung raja wali. Dia masuk ke Universitas of Seoul. Apa? Seoul. Dengan jalur beasiswa penuh. Sampai mati. Sebelumnya nggak ada orang Indonesia yang dapat jalur beasiswa penuh. Belum ada. Baru dia yang pertama. Kalian mau jadi yang berikutnya? Amin. Berdoa. Ada amin. Ya. Akhirnya dia kuliah di Korea. Habis selesai Koreanya dia bingung. Waduh, saya mau kerja. Saya mau jadi aktor. Cita-citanya mau jadi aktor. Dia daftar ke sini ditolak. Dia kasih lamaran ke sini dia ditolak. Dia casting di situ ditolak. Dia casting di sana di perusahaan film sana. Ayo ditolak. Dia berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, saya mau jadi aktor. Puji Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah waktunya, anak muda ini dikasih jalan. Akhirnya singkat cerita terjadi proses pembalikan. Menukik.
kayak burung Raja Wali ya. Tadinya dia nggak punya pekerjaan, tahu nggak? Apa itu? Clara nggak tahu. Akhirnya singkat cerita anak muda ini main drakor bersama Jimin. Tahu? Jadi tahu dong. Tahu Jimin? Bersama Soho EXO. Orang Indonesia yang main drakor dengan Jimin dan Soho EXO. Nah itu orang ya. Aja nggak tahu, nggak pernah nonton drakor, jadi nggak tahu orangnya mana. Ya. Main drakor dengan artis-artis kenal Korea. Ya. Begitulah kalau Tuhan itu kamu mau cari tahu caranya sendiri. Inilah yang terjadi juga pada seorang Musa. Apa? Musa itu diceritakan pada usia 80 tahun. Dia disuruh naik sama Tuhan ke gunung Sinai. Kalau 80 tahun, pantasnya kita manggilnya apa? Kakek, opung, opa, ya, cowok nih, ya. Tadi sampai mana? Musa tahu ketika kalian baca di Keluaran 19 sama Keluaran 34. Ya, kalau baca sekarang nanti ada yang bisa pulang jam 12 malam. Ya. Nah, Tuhan menampakkan diri, dia berbicara kepada bangsa Israel lewat Musa. Tahu cara Allah melatih Musa? Kakek-kakek usia 80 tahun suruh naik turun gunung Sinai. Allah berfirman, Musa naik. Saudara bayangkan yang didaki bukan bukit, tapi gunung. Ya, naik. Kalian naik ke apa yang udah capek, betul? Sampai ya. Ini kakek-kakek 8 tahun suruh naik turun. Kasih tahu ke bangsa Israel, Musa turun lagi, terus balik lagi, turun lagi, naik lagi. Kakek. Kalau bukan Tuhan yang kasih kekuatan ekstra, gak mungkin Musa kuat naik. Coba kalian kalau diberkati, coba pergi ke Israel. Ya, di situ ada yang namanya Gunung Sinai. Ya, coba. Kok nggak ada yang bilang amin? Yang bilang amin terakhir. Berangkatlah yang bilang amin ya. Yang amin terakhir nggak berangkat. Ya. Musa nggak muda lagi loh. Musa nggak seumuran kalian. Kalian aja mungkin kalau nanti diberkati ke Gunung Sinai ke Israel, ada yang sampai muntah loh, saking capeknya. Ini seorang kakek naik turun ke gunung. Nah, itu Musa. Tuhan kasih kekuatan ekstra. Terjadi juga pada seorang hamba Tuhan di Nigeria. Namanya Pastor Adeboya. Pastor itu pendeta, ya. Pastor Adeboya. Adeboya ini sekarang tahun ini umurnya 82 tahun. 82 tahun. Dia punya kawasan gereja luasnya 55.000 hektar. Seperti apa? 55.000 hektar. Coba bayangin aja dulu. Tiap hari dia doa keliling di kawasan yang besarnya 55.000. Revi pernah jalan lari pagi dari rumahnya ke sini. Capek nggak? Acaranya kalau bangun, ya kan? Itu aja capek. Ini kakek-kakek pendeta Adeboya umur 82 tahun
dia rutin berdoa keliling di kawasan gerejanya yang besarnya 55.000, kurang lebih 55.000 hektar. Bayangin, 55.000 hektar. Itu berkilo-kilometer dia doa keliling. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan muda yang sempat ikut. Mister, saya mau ikutan. Boleh. Baru setengah jalan itu pastornya terus berdoa keliling sampai balik lagi ke tempat pendeta tadi. Ayo, jalan. Itu kekuatan ekstra dari. Makanya kalau kalian capek, Tuhan hari Sabtu kasih saya kekuatan ekstra. Kayak burung raja. Walaupun seharian beraktivitas, sekolah, belajar, ekstrakurikuler, mau PNN, mau paskibra, apalagi muka, kuat, nggak sakit, paling cuma lapar. Minta sama Tuhan supaya masa muda kalian itu selalu ada kekuatan baru seperti burung raja. Pertanyaannya Moses, kenapa sih Tuhan ingin membawa kita terbang tinggi kayak burung raja? Kenapa? Yang pertama, hanya di ketinggian tertentu cara pandang kita lebih luas, betul nggak? Coba, ketika Tuhan bawa kita terbang tinggi bagai burung raja wali, perhatikan ya. Kita bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat ketika kita berada di bawah. Betul? Coba Revi nanti kalau diberkati Tuhan pergi di Jakarta, pergi ke apartemen yang paling tinggi di Jakarta. Amin. Bisa lihat kota Jakarta nggak? Bisa. Bisa lihat Monas nggak? Bisa. Bisa lihat Dufan nggak? Bisa. Bisa lihat Besti yang lagi itu nggak? Ya. Semua bisa dilihat kalau kita ada di puncak tertinggi ketinggian sebuah bangunan. Tapi coba kalau kita nggak seperti burung raja wali, kita seperti ayam lah. Ayam itu kan di bawah ya. Yang dia lihat apa? Cacing. Apa lagi? Tai kotok. Apa lagi? Semut. Cacing rebutan sama temennya, babak belur. Ayam. Sudut pandangnya sempit. Betul? Coba kalian jadi ayam, yang dilihat semut, cacing, terus mungkin orang lagi jalan. Tapi coba jadi burung raja wali, yang dia lihat adalah sesuatu yang luar biasa. Dia bisa lihat kota yang begitu megah. Dia bisa lihat mungkin ada Dufan, ada Ancol, ada Monas. Oh, di Gedung Merdeka ada istana negara di sana. Oh, di situ rumah pacar saya tuh di situ. Misalnya, ya. Makanya Tuhan ingin bawa kalian terbang tinggi supaya cara melihat kalian itu lebih luas, sudut pandang kalian lebih luas. Kalau cara pandang kalian akan kehidupan ini lebih luas, kalian akan jadi anak-anak muda yang bijak. Ya. Amin. Amin. Nah, seekor burung raja wali bisa terbang tinggi sehingga yang dia lihat itu lebih banyak, betul? Dari seorang ayam yang kecil, petak berantem, bulunya habis. Ya. Rizka masih piara ayam, suka berantem nggak? Nggak, mau tahu? Ya kan? Oh. Kira-kira sama Rizka. Nah, berbicara tentang penglihatan ya. Kita mau belajar dari seorang Yusuf. Ya. Yusuf. Ada apa? Nama mamanya kemana? Oh, bapaknya kemana? Kalian katanya di sekolah suka ngeledekin nama bapaknya. Rizka. Jadi Tuhan tahu siapa ya. Doain Kejadian 37. Ya. Kejadian 37 ayat 5. Ya. Yusuf itu seorang yang pemimpi, tukang mimpi. Seperti bapaknya Yakub.
buka mimpi. Jangan remehkan mimpi. Ya. Kalau mimpinya dari Tuhan, pegang juga. Ada suatu kali bermimpilah siapa? Yusuf. Lalu Yusuf, ini masih 17 tahun Yusuf. Ada yang mau 17? Kajian sendiri berarti. Toksik berapa? Wah, setoksik. Ya, toksik 17 ya. Yusuf penting dong. Yusuf itu ketika dapat mimpi umurnya Kak Oci, ya, 17 tahun. Bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Ada berapa saudara-saudaranya? Diceritakan kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6. Yusuf mimpinya diceritain. Karena katanya kepada mereka, coba, ini Yusuf masih polos. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini, kata Yusuf ya. Coba saudaraku dengar, aku tadi malam bermimpi. Ayat 7. Tampak, kata Yusufnya, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Jadi dia dan saudaranya lagi ngikat-ngikat berkas. Terus dia cerita, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Coba kalian menjadi saudaranya. Ayat 8 coba. Ayat. Lalu saudara-saudaranya ngomong gini sama Yusuf. Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Sudah mulai emosi. Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Bos. Jadi makin bencilah mereka karena mimpinya, karena berkat. Ada lagi. Coba ayat 9. Coba dibaca. Lalu dia memimpikan pula mimpi lagi. Mimpi yang lain. Benar-benar tukang mimpi balik tidur ini. Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya. Oh tadi kan saudara-saudaranya sujud menyembah dia. Ini ada lagi. Aku bermimpi pula, kata si Yusuf. Tanpa apa? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada saudaranya. Tambah emosi. Coba ayat 10. Ada apa ayat 10? Coba ayat 10. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu, nak? Kalau baca nggak jadi ayahnya. Kenapa itu mimpi? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 10 ya. Ayat 11. Maka bilang saudara-saudaranya kepada tetapi ayah menyimpan hal itu dalam hatinya. Padahal tadi nggak membaca. Saudaranya gitu. Apaan sih anakmu? Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam, karena ayahnya juga tukang mimpi. Coba baca kisah Yakub. Dia tidur mimpi. Sama turun kepada Yusuf. Makanya ayahnya menyimpan hal itu. Jadi jangan meremehkan mimpi dari Tuhan. Kalau kalian mimpi ketemu kuntilanak, itu bukan dari Tuhan. Ya, kalian bangun keringetan, itu kayaknya bukan dari Tuhan. Mimpi Yusuf begitu besar, ya kan? Kalian sekarang udah tahu ceritanya. Coba ngalamin kayak Yusuf. Dia cerita, dia dibenci, dia dibully. Tapi kenyataannya gimana? Habis Yusuf mimpi, apakah dia langsung jadi besar? Enggak. Dia dijual. Dia jangan amin mau. Dia dijual, dia masuk penjara, dia dizolimi
hilang pokoknya. Kenyataannya apa Tuhan? Kalau dia boleh komplain sama Tuhan ya, Tuhan saya dapat mimpi jadi ini jadi itu, saya jadi besar, kenapa kenyataannya saya dijual, saudara-saudara saya benci sama saya difitnah oleh teman-teman Tuhan, saya masuk penjara. Apa salah saya? Tapi lihat cerita Yusuf ya, kalian baca lagi di rumah. Dia tetap pegang mimpinya. Dia nggak peduli kenyataan yang di depan mata nggak sesuai dengan mimpi yang Tuhan berikan. Kajian mau bagikan satu kenyataan yang harus kalian pembelajaran dalam hidup ini. Ya. Satu kenyataan. Kadang-kadang kita tuh maksudnya berbagi sukacita. Misalnya, Revi cerita sama Acak atau sama siapapun sesuatu tentang yang sukacita. Aku dapat ini loh. Tidak selamanya. Nanti kan, kalian kan masih muda, kalian udah lebih tua kan. Dari pengalaman hidup ini, ketika kita bercerita mungkin yang duka cita, orang mungkin bisa berduka cita, ya, bisa merasakan apa yang kita rasakan. Tapi kalau yang kita cerita tentang keberhasilan, tentang sesuatu yang lebih tinggi daripada orang yang kita ceritain, itu bisa jadi sumber ilmu. Kayak saudara-saudaranya Yesus, ya, orang bisa jadi mungkin di depan kita dia senyum, oh iya ya, masa sih? Gitu. Tapi dalam hatinya ada orang-orang tertentu, ketika mungkin dia mendengar cerita kesuksesan kita, dia jadi iri, dia jadi nggak suka. Bahkan pada orang-orang tertentu yang tidak takut Tuhan, suatu saat dia akan ambil ide kamu, dia akan ambil ceritamu, mungkin saya pengen ini, saya mau buka ini, itu dia akan ambil, dan suatu saat dia akan menjegal kalian. Itu nggak semua ya, cuma ada fakta dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang seperti itu. Apa poinnya? Minta hikmat dari Tuhan. Kepada siapa kita mau bercerita, seberapa besar porsi yang harus kita ceritakan, minta hikmat dari Tuhan. Kadang-kadang kita polos ya, aku kemarin ini loh, aku berhasil loh. Belum tentu orang yang kita ceritain benar-benar tulus ikut senang. Betul? Belum tentu. Kadang-kadang dia cuma cengenges, tapi di dalamnya dia mangkel. Kenapa sih teman saya bisa lebih sukses dari saya? Kenapa sih dia lebih ini dari saya? Mungkin di depan mata dia ikut bersukacita, tapi di dalam hatinya dia iri, tiba-tiba muncul. Makanya minta hikmat. Ya, kalian jadi anak muda kadang kita mau cerita semuanya, jangan. Minta hikmat dari Tuhan kepada siapa kita bercerita, berapa persen yang harus kita ceritakan, ya. Minta hikmat dari Tuhan. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Jangan padamkan. Kalau kalian ada yang punya mimpi kuliah ke luar negeri, terus bersemangat, ya. Yang kedua, kalian aja waktu pengen kuliah di Jerman, pada ketawa ya. Jangan padamkan ya. Di Jerman itu model. Yang kedua, tadi yang pertama apa? Kalau di ketinggian tertentu kita bisa melihat lebih luas. Yang kedua, kenapa sih Tuhan ingin bawa kita terbang tinggi seperti burung Raja Wali? Karena hanya di ketinggian tertentu Raja Wali bisa makan apa aja. Benar gak? Tadi ayam dapatnya apa? Cacing, semut, mungkin remahan roti yang sisa bisa, ya, mungkin bekas ciloknya Adel yang jatuh, dia makan. Tapi coba burung Raja Wali, dia bisa makan yang di darat, dia bisa makan yang di laut, dia bisa makan yang di udara. Betul? Ada burung yang ketemu dia lebih kecil, lebih rendah, dia makan. Ya, amin. Itu menandakan bahwa hal ini kita bisa terima berkat yang lebih besar. Berkat bukan hanya berbicara uang, ya. Kesehatan.
kekuatan ekstra. Kalian sehat setelah aktivitas harian itu adalah akses dari Tuhan. Banyak teman-teman kalian yang sakit kan? Karena faktor cuaca selama ini yang tidak menentu, panasnya begitu panas, dingin begitu dingin. Dan hal ini terjadi sama Daud. Tadi Yusuf. Sekarang yang kedua terjadi sama Daud. Daud itu bukan keturunan keluarga Anggara. Kalau zaman sekarang, bukan keturunan bangsawan. Dia bukan mungkin dari kalangan bangsawan. Dia tidak mendapat pelatihan militer seperti kakak-kakaknya. Dia Alkitab mencatat hanya mengembala 2-3 ekor kambing. Bukan dari kalangan bangsawan, tapi faktanya dia bisa menikah dengan anak raja. Bukan zaman itu loh. Sekarang kalian ya, misalnya Kak Arjuna raja punya anak perempuan, pasti pengennya anak perempuannya punya suami dari keturunan raja, benar gak? Tapi Daud bukan dari kalangan bangsawan, bukan dari keturunan raja, tapi dia bisa menikah dengan seorang putri raja. Bayangin, ini yang disebut kalau burung Raja Wali di ketinggian tertentu dia bisa mengakses berkat apa aja. Amin. Terjadi dalam hidup kalian. Kalian mungkin bukan siapa-siapa, tapi bisa ditunjuk guru jadi ini. Kalian mungkin bukan punya kenalan apa-apa, ada yang perhatiin saya kayak, tapi bisa ditunjuk kepala sekolah jadi ini. Saya kaget loh waktu Maria ditunjuk jadi apa? Hidup dong, Dirijen. Dirijen. Dari istilahnya bukan dari golongan mereka kan, tapi bisa ditunjuk seperti itu adalah akses dari Tuhan. Ya, amin, amin. Siapa lagi yang sering dapat akses dari Tuhan? Kalian merasa bukan siapa-siapa. Revi, ya, jangan pernah lupakan kamu pernah terpental dari daftar anak yang masuk ke Anjatan, tapi bisa masuk lagi. Jangan pernah lupakan pertolongan Tuhan yang itu. Amin. Itu berkat yang luar biasa. Ingat sampai seumur hidup. Gak semua orang dapat akses kayak gitu. Ya, surprise demi surprise demi surprise akan jadi milik kalian. Ketika kalian bisa terbang di ketinggian tertentu seperti burung Raja Wali. Daud gak dapat pelatihan seperti kakaknya militer, tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang dari sejak kecil dilatih ke militer. Coba bayangin, ya, itu nanti yang terjadi dalam hidup kalian. Sehingga Duh Tuhan, siapa saya ini? Saya ingin balas kebaikan Tuhan. Saya ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Itu kerinduannya. Sebuah bait Tuhan. Coba baca 2 Samuel 7 ayat 8. 2 Samuel 7 ayat 8. 2 Samuel 7 ayat 8. Ini yang dikatakan Daud. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Ini alam firman-Nya. Beginilah firman Tuhan semesta. Coba, ini cerita Daud. Akulah yang mengambil engkau dari padang, bukan dari istana, ya kan? Berarti akulah yang mengambil engkau Daud dari padang ketika engkau mengiring kambing domba untuk menjadi apa? Raja atas umatku Israel. Coba ayat 9. Ini alur cerita Daud. Coba perhatikan. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Daud gak pernah kalah. Dalam cerita perang Daud, dia tidak pernah dikalahkan oleh musuhnya. Ya. Aku membuat besar namamu. Coba bayangin, bukan siapa-siapa, bukan keturunan raja, tapi kalau Tuhan yang berkehendak, aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di, namanya lebih besar dari raja Israel yang pertama. Siapa? Saul.
kita. Ayat 12 loncat ya. Dari ayat 9 ke ayat 12. Nah, coba perhatikan, Alkitab mencatat Allah menyebut beberapa kata berulang-ulang kali sampai lebih dari 2 kali. Perhatikan, kata apa itu ya? Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu. Jadi ceritanya kalau nanti engkau udah mati Daud, aku juga akan memberkati keturunanmu, yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan apa? Mengokohkan kerajaan. Coba ayat 13 kali. Kalian akan menemukan kata yang diulang-ulang. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Kata apa yang diulang? Ayat 16. Udah 2 kali ya. Kita mendengar kata kokoh. Ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Diulang lagi. Tahtamu akan kokoh untuk selama. Allah itu gak banyak bicara, tapi kalau dia ngomong kata kokoh berulang-ulang, berarti itu pesan yang sangat penting. Amin. Ketika mungkin dan itu, aduh Tuhan siapa sih saya ini sampai Tuhan tuh ngomong kokoh berulang-ulang kali. Siapa saya ini? Coba ayat 18. Apa yang dikatakan Daud? Habis Tuhan ngomong kayak gitu sama dia. Ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata apa? Siapakah aku ini, Tuhan? Tuhan saya ini siapa? Kok bisa-bisanya saya dan keluarga saya itu Tuhan kokohkan, Tuhan bawa sedemikian diberkati, sedemikian Tuhan kasih kebaikan yang gak pernah habis. Kalian percaya apa yang Daud katakan akan kalian katakan nanti? Tuhan akan mengokohkan kalian, dan kalian akan berkata, Tuhan siapa saya gak ada apa-apa, kenapa Tuhan bawa sampai segini? Amin. Yang terakhir, di ketinggian tertentu teman-teman akan bebas, seperti sejauhan akan bebas dari predator. Tahu predator apa? Apa? Ikan. Bukan, ya. Ketika mungkin dalam hidup ini teman-teman akan diperhadapkan dalam tanda kutip ya, musuh. Ada ya? Kalian mungkin akan diperhadapkan dengan banyak dalam tanda kutip musuh yang siap menerkam, memakan kalian siapa saja, apapun, kapanpun, dimanapun. Tapi Raja Wali, ketika dia berhadapan dengan musuh, dia nggak melawan. Dia cukup apa? Terbang lebih tinggi. Elegan dong jadi anak Tuhan. Ketika kalian punya musuh-musuh, siapa apapun, musuh dalam mencapai ranking, musuh dalam paskibra, ya kan? Kadang-kadang kita punya persaingan. Hadapi dengan elegan. Raja Wali menghadapi musuh-musuhnya, dia nggak membuli musuhnya, yang nggak jelek-jelekin, mendorong musuhnya. Dia hanya cukup terbang lebih tinggi, berprestasilah lebih baik, belajarlah lebih giat, berjuanglah lebih keras lagi, supaya kita bisa menandingi musuh-musuh, bukan musuh-musuh dalam tanda sebenarnya ya. Kalian kan di kelas ada persaingan, di eskul ada persaingan, lawan dengan elegan seperti burung raja. Ayat terakhir Yesaya 40, semangat kan? Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Ya mas. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda nih kayak kalian ya, mungkin bisa menjadi lelah, ya, sampai lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kalian mungkin bisa kelelahan,
bisa tergeletak karena sesuatu, tapi janji Tuhan di ayat 31. Coba baca bareng-bareng ayat 31. 1, 2, 3. Terbang lebih menukik lagi, ya, amin. Ya, berdiri bapak. Kita udah 5 tahun loh, ya. Hari ini sebenarnya ulang tahunnya tanggal 4. Youth di PDI Maranatha. Ya. Ketika kalian berulang tahun, ada semangat seperti burung raja wali. Kita mau terbang tinggi, ya. Siap terbang tinggi? Siap menerima surprise dari Tuhan? Amin. Nyanyikan pujian ini dengan iman. Jangan cuma amin amin aja. Dengan sayangmu, ku akan lagi. Apa?
keadaan bumi ini, menang atas bumi ini, perkara-perkara dunia ini. Tapi kalau kita nggak pernah mampu keluar dari menang dengan perkara dunia ini, kita nggak akan pernah punya sayap. Sayap Roh Kudus keluar dari kenyamanan dunia ini. Usahakan segala sesuatu dengan baik, biar kita menjadi umat pemenang, lebih dari pemenang. Aku akan diangkat terbang tinggi. Dan itu impian daripada Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Atasi dunia ini, manage kehidupanmu dengan baik, waktumu dengan baik. Glory Tuhan, glory Tuhan. Taruh harapanmu kepada Roh Kudus, minta kemenangan daripadanya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya mengurapi kami, memberkati kami. Setiap benih firman kami ambil, kami pegang Tuhan, kami taruh dalam hati dan pikiran kami, biar kami menang atas hari-hari kami Tuhan. Dan kami tidak takut kepada dunia ini Bapa, tetapi kami akan berdiri memandang kerajaan Tuhan dan mempersiapkan kami menjadi pemenang, pahlawan-pahlawan, anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan, seperti Yusuf, seperti Daud, yang terpanggil, yang dipilih. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Sebut namamu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Katakan ini aku Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus turun atas kami, memberikan kekuatan bagi kami. Kami menjadi anak-anak muda yang menang Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkati Tuhan hari-harinya dan pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan untuk ulang tahun yang kelima. Semua karena Tuhan, semua karena kasih-Mu pelayanan ini untuk memuliakan Tuhan, bukan karena kuat gagah kami Tuhan, tetapi karena Roh-Mu ya Bapa. Yesus, dari gereja ini akan keluar anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dari gereja ini akan keluar anak-anak muda yang teguh, yang kokoh, yang kuat dalam iman, bukan kalah dalam peperangan iman di dalam dunia ini ya Bapak. Karena kami punya terang, kami punya kehidupan, air hidup, garam. Untuk hari-hari ke depan Tuhan, kirimkan bagi kami anak-anak muda Tuhan, untuk kami semai lagi Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kami tangkap tiap jiwa-jiwa, kami terima jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk hadir di tempat ini ya Bapak. Dan melalui wadah gereja ini, wadah ini Tuhan, GPI Maranatha, banyak lagi jiwa dimenangkan, banyak lagi jiwa Tuhan Yesus dipelihara di tempat ini ya Tuhan, ditawar dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, kita terima doa berkat. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.